Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya. Kita sudah bersuci, kemudian bersentuhan dengan suami, apakah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, puja dan puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memperkenankan kita untuk kembali bertatap muka, kembali bermuajahah di live interaktif fikih ibadah bersama Al-Ustaz Anas Burhanuddin hafizahullahu taala, yang mana beliau merupakan salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan alhamdulillah pemirsa, pada sore hari ini beliau telah hadir bersama kita di studio Fatwa TV Jember. Kita akan sapa beliau dulu pemirsa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Semoga antum juga, Amin amin. para pemirsa dan pendengar kita Amin, juga, amin. semoga senantiasa diberikan kesehatan Amin. dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair Ustaz. Dan pemirsa, alhamdulillah Ustaz dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah beliau sudah siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan berbagi faidah kepada kita semua di sore hari ini. Kemudian pemirsa, sebelum kami membacakan pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi Fatwa TV, seperti biasa kami akan menyampaikan beberapa informasi. Di antaranya yang pertama adalah live interaktif ini dapat Anda dengarkan pula melalui relay radio yang tergabung dalam Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia atau RTVC. Di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Madinah Caruban, dan Mas Radio FM dan Radio Dai Tengaran. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz, dapat menghubungi kami di 0331 544 6087, 0331 544 6087. Baik Ustadz, seperti biasa sebelum menjawab pertanyaan Ustadz, kita persilakan Ustadz untuk memberikan sebuah nasihat Ustadz. Ya, dalam pembahasan fikih yang merupakan pembahasan tentang hukum-hukum yang sifatnya amaliyah, kita mengenal ada banyak perbedaan pendapat di antara para ulama. Kita juga mengenal ada yang namanya madhab-madhab. Nah, sering orang-orang bertanya apa hukumnya bermadhab. Ya, bermadhab itu kalau yang dimaksud adalah menisbatkan diri atau menggolongkan diri pada salah satu madhab yang ada, atau menggolongkan diri kepada salah satu ulama yang mujtahid yang dikenal memiliki madhab tertentu, maka hukumnya adalah boleh dan tidak wajib. Jadi hukumnya boleh dan tidak wajib. Artinya kita boleh untuk menggolongkan diri kepada suatu madhab tertentu atau imam tertentu, sebagaimana kita juga boleh untuk tidak menggolongkan diri kepada salah satu di antara mereka. Namun kalau yang dimaksud dengan bermadhab adalah mengikuti pendapat satu ulama tertentu atau satu madhab tertentu dari A sampai Z tanpa pengecualian, maka ini yang disebut sebagai fanatisme madhab. Dan ini adalah sesuatu yang tercela dan tidak boleh dilakukan dalam agama kita. Karena tidak ada seorang pun di antara para ulama kita yang maksum atau lepas dari kesalahan. Jadi pasti ada saja pendapat yang lemah, ada saja pendapat yang bertentangan dengan nas ya, atau dalil yang sahih dari Rasulullah SAW. Maka ringkas kata untuk masalah bermadhab adalah bermadhab, kalau yang dimaksud adalah menggolongkan diri kepada salah satu madhab, maka itu hukumnya boleh dan tidak wajib. Dan kalau yang dimaksud dengan bermadhab adalah fanatisme madhab seperti yang kita sebutkan tadi, maka ini hukumnya adalah haram dan tidak boleh dilakukan. Jadi silahkan bermadhab, tidak bermadhab juga enggak apa-apa. Yang penting kalau kita bermadhab kita tidak fanatik. Nah, kapan kita mengetahui ada sebuah pendapat yang lebih kuat yang menyelisih pendapat madhab kita, atau sebuah hadis yang bertentangan dengan pendapat yang kita ikuti, maka kewajiban kita adalah meninggalkan pendapat itu untuk mengikuti pendapat yang lebih kuat yang sesuai dengan dalil
yang ada pada permasalahan itu. Insyaallah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan pemirsa, itulah tadi nasihat pembuka dari Ustadz Anas Burhanuddin hafizahullahu taala. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Baik pemirsa, sudah ada penelpon yang bergabung bersama kita. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Ini hamba Allah dari Padang, Ustaz. Silakan Bapak. Saya ingin bertanya tentang ketinggalan rukun dalam salat. Misalnya tinggal Fatihah atau tinggal salah satu rukuk di rakaat ketiga atau kedua. Teringatnya sesudah sholat. Bagaimana membayarnya itu, Ustaz? Iya. Cukup dengan sujud sahwi saja atau dijemput? Bagaimana menjemputnya itu sekarang? Iya. Abang penjelasannya, Ustaz. Baik. Terima kasih Terima Bapak. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Betul, Ustaz. Iya, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat kita ketinggalan salah satu rukun salat, baik itu Al-Fatihah atau yang lain seperti ruku atau sujud, dan ini adalah kejadian yang tidak aneh kalau terjadi, karena kita semuanya adalah manusia. Kita kadang-kadang salah, kadang-kadang lupa. Bahkan baginda Rasulullah SAW juga pernah beberapa kali lupa dalam sholatnya. Bahkan beliau lupa ketinggalan beberapa rakaat. Ini bukanlah sebuah aib ya, dan agama kita juga sudah menjelaskan bagaimana caranya menyikapi permasalahan seperti itu. Yang bisa diganti dengan sujud sahwi adalah kewajiban-kewajiban sholat yang tidak sampai tingkat rukun, yang oleh sebagian mazhab disebut sebagai kewajiban sholat, dan dalam mazhab Syafi'i disebut sebagai sunnah ab'ad. Contohnya adalah tasyahud awal. Kemudian juga menurut mazhab Syafi'i contohnya adalah membaca kunut dalam sholat subuh. Nah, ini adalah amalan yang bisa diganti dengan sujud sahwi kalau kita ketinggalan. Adapun kalau yang ketinggalan adalah rukun-rukun sholat seperti membaca surat Al-Fatihah atau melakukan ruku atau melakukan sujud, maka ini tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Kita harus melakukan rukun-rukun itu langsung. Kita harus mengulanginya. Kita harus menjalankannya dalam sholat kita, karena rukun-rukun ini tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Nah, kalau kita ketinggalan Al-Fatihah atau sebuah rukun di rakaat yang kedua misalnya, kemudian kita baru mengingatnya pada rakaat yang ketiga, maka kita jadikan rakaat ketiga itu sebagai rakaat yang kedua. Jadi kita kembali ke posisi terakhir di mana rukun itu ketinggalan. Jadi misalnya kita ketinggalan surat Al-Fatihah, maka kita mulai rakaat kedua dari awal. Kemudian kalau yang ketinggalan adalah rukuknya, maka kita kembali ke posisi sebelum rukuk. Jadi Al-Fatihah rakaat yang kedua sudah kita baca, berarti kita tinggal rukuk saja. Begitu juga kalau yang ketinggalan adalah sujud, maka kita mulai di rakaat kedua dari posisi sujud itu. Nah, jadi kita anggap rakaat ketiga belum terjadi apa-apa, kita anggap tidak ada. Kita kembali ke rakaat yang kedua ke posisi sebelum rukun yang kita tinggalkan tadi itu. Jadi kalau yang ketinggalan adalah Fatihah, berarti kita mulai dari awal, kita baca Al-Fatihah dan kita anggap itu adalah rakaat yang kedua. Ini kalau kita ingatnya ketika kita masih dalam sholat dan belum lama. Adapun kalau kita ingatnya setelah kita selesai sholat, ya, jika itu belum lama, maka kita bisa langsung kembali ke posisi tadi. Posisi sebelum rukun tersebut, kita kembali ke posisi sebelum rukun yang kita lupakan tadi itu. Kalau itu terjadi di rakaat yang kedua, maka berarti kita baru berada di rakaat yang kedua. Yang ketiga, keempat harus kita mulai lagi dari awal. Kalau yang ketinggalan adalah di rakaat yang keempat, maka berarti kita tinggal mengulangi rakaat yang keempat. Seperti itu. Ini kalau kita sudah di luar sholat dan jedanya belum lama. Adapun kalau jedanya sudah lama, misalnya kita ingatnya setelah seperempat jam, setelah setengah jam,
atau lebih dari itu, maka kita harus mengulangi sholat itu dari awal. Ya, kemudian untuk pertanyaan yang ditanyakan tadi, kalau Bapak baru ingat dari rakaat yang ketiga, jadi sudah sempat melakukan bacaan dan amalan-amalan dari rakaat yang ketiga. Kemudian Bapak kembali ke rakaat yang kedua karena ada rukun di rakaat kedua yang belum dilakukan. Nah, di sini Bapak menyelesaikan rakaat yang kedua, kemudian ketiga, keempat, baru setelah itu sujud sahwi setelah salam. Kenapa setelah salam? Karena ada tambahan. Ya. Jadi ada tambahan bacaan, ada tambahan amalan di rakaat ketiga. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya sujud sahwi kalau sebabnya adalah karena tambahan gerakan, maka itu dilakukan setelah salam. Ini adalah penjelasannya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Ya, jazakumullah khairan Ustaz, dan terima kasih kepada Bapak yang sudah bertanya. Semoga dapat dipahami dan diamalkan. Baik Ustaz, selanjutnya pertanyaan kedua datang dari saudara Abid di Kediri Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, mohon izin bertanya. Saya sedang safar dan saya sudah niat sholat zuhur qashar. Akan tapi pada rakaat kedua setelah duduk tasyahud seharusnya salam, namun saya berdiri dan menambah rakaat. Di rakaat ketiga saya baru ingat bahwa saya sedang mengqashar sholat. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Apakah duduk langsung salam atau melanjutkan rakaat keempat Ustaz? Jadi ini kelebihan ya berarti ya. Iya, niatnya qashar Ustaz. Niatnya qashar berarti 2 rakaat, kemudian baru teringat ketika sudah di rakaat yang ketiga. Iya, saat kita niat qashar, maka hukum qashar itu yang berlaku. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Semuanya tergantung pada niatnya. Kalau kita sudah niat qashar, maka hukum qashar yang berlaku untuk kita. Nah, jadi di sini yang berlaku adalah hukum qashar sehingga kita hanya sholat 2 rakaat saja. Nah, ketika kita sudah lupa, kemudian akhirnya sudah masuk ke rakaat yang ketiga. Nah, di sini kapan kita ingat, maka wajib bagi kita untuk segera duduk dan salam. Kalau kita ingatnya ketika baru mulai berdiri ya, ketika masuk rakaat yang ketiga mau baca Al-Fatihah, kita ingat, oh ini saya sholat qashar, maka situ kita wajib untuk segera duduk dan kemudian salam. Begitu juga kalau ingatnya adalah ketika kita sudah misalnya di posisi ruku atau sujud, di situ kita segera kembali duduk, ya, kembali duduk, artinya kita kembali ke rakaat yang kedua untuk segera salam. Dan hukum ini disepakati oleh para ulama. Jadi ini ijma para ulama semuanya. Berbeda dengan kesalahan-kesalahan yang lain. Misalnya ketika kita ketinggalan tasyahud awal. Nah, sebagian penuntut ilmu muskil di sini. Kita tahu bahwasanya kalau kita ketinggalan tasyahud awal, kita sudah berdiri, maka sunnahnya adalah kita menyelesaikan rakaat yang ketiga. Kita nggak kembali duduk lagi. Nah, akhirnya tercampur antara permasalahan dengan permasalahan yang ditanyakan tadi itu. Adapun kalau ini terjadi ya, kalau kesalahan seperti ini terjadi di rakaat tambahan. Misalnya kita mau sholat 2 rakaat, kemudian kita masuk ke rakaat yang ketiga. Atau kita sholat maghrib, kemudian kita bangun untuk rakaat yang keempat. Atau sholat isya, kemudian kita bangun untuk rakaat yang kelima. Nah, di sini ini adalah masalah ijma di antara para ulama bahwasanya orang yang lupa seperti itu harus segera kembali duduk untuk kemudian salam. Ini ijma di antara para ulama. Nah, jadi yang harus dilakukan oleh saudara penanya adalah segera kembali duduk ya untuk kemudian salam, kemudian setelah salam juga sujud sahwi. Kenapa? Karena ada lupa dalam sholat dan lupanya bentuknya adalah tambahan bacaan atau tambahan amalan. Bukan ini tambahan 1 rakaat ya, hampir 1 rakaat. Jadi ini dilakukan setelah salam ya. Jadi harus segera kembali untuk duduk ya, kemudian segera salam, dan setelah salam melakukan tasyahud, melakukan sujud sahwi 2 kali, kemudian salam lagi ya. Dan tidak boleh untuk meneruskan ya. Kemudian mengatakan, ya sudah kalau begitu saya sholat 4 rakaat saja. Tidak boleh seperti itu karena niat kita dari awal adalah niat qashar. Maka yang berlaku untuk kita adalah hukum qashar, di mana kita hanya sholat 2 rakaat saja.
Ya, jazakumullah khair Ustaz, dan terima kasih kepada Saudara Abid yang sudah bertanya di Kediri. Baik Ustaz, selanjutnya kita akan melanjutkan pertanyaan datang dari Saudara Khairul di Sumatera Utara. Akan tapi sebelum itu ternyata ada penelpon yang bergabung, kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di Ini mana? Bapak yang dari Padang. Oh, Bapak yang tadi. Silakan Bapak. Ya, tadi saya kan menanyakan ketinggalan rukun dalam salat. Teringat begitu sudah salat. Itu kan sudah menjelaskan. Sekarang pertanyaannya, kalau kita jadi imam bagaimana Ustaz? Kalau kita jadi imam, sehingga sudah salat. Baik Bapak. Atau penjelasan saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya sama, tapi posisinya posisi sebagai Bapak imam tadi itu ya. imam, Posisinya Ustaz, ya. sebagai imam ya. Kalau posisi Bapak sebagai imam ya, maka ya tidak masalah ya kembali ke posisi awal. Masalah ke posisi awal karena biasanya para jamaah juga tahu bahwasanya Bapak ada kekurangan. Hanya saja mungkin mereka malu atau tidak berani untuk menegur. Ya, sebagian orang punya sifat seperti itu. Dahulu para sahabat juga ragu-ragu untuk menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berpikir barangkali salatnya dikosor. Hanya 2 rakaat padahal seharusnya 4 rakaat. Nah, ini juga perasaan seperti itu bisa jadi juga terjadi pada jamaah kita. Mereka tahu kalau Bapak salah, ada yang ketinggalan, tapi mereka tidak menegur. Maka ketika Bapak kembali ke posisi rakaat yang kedua, maka insya Allah makmum yang di belakang sudah memahami itu. Dan mereka akan ikut kalau seandainya mereka paham. Ya. Sabda Nabi Muhammad SAW, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Sesungguhnya imam itu diadakan untuk diikuti. Nah, jadi insya Allah kalau mereka adalah orang-orang yang pernah belajar tentang hukum-hukum sholat, tentang sujud sahwi, kesalahan dalam sholat, maka mereka insya Allah akan ikut dan tidak terjadi masalah. Sebenarnya makmum gampang saja. Yang penting bagi mereka adalah mengikuti imam. Karenanya yang lebih penting untuk belajar hukum-hukum sholat, yang lebih ditegaskan adalah para imam. Karenanya para ulama menegaskan bahwasanya para imam harus paham hukum-hukum sholat seperti ini. Nah, insya Allah dengan begitu tidak ada masalah yang dikhawatirkan. Dan ini menegaskan kepada kita bahwasanya hukum-hukum seperti ini penting untuk dijelaskan di mimbar-mimbar. Penting untuk dijelaskan dalam khutbah-khutbah. Hendaknya para imam, para khotib memanfaatkan mimbar khutbah Jumat atau kajian-kajian di masjid untuk menjelaskan hukum-hukum seperti ini. Jangan sampai yang terjadi di beberapa tahun yang lalu ya, dan ini kadang-kadang terulang-ulang di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi ya, di mana ada banyak umat Islam dan jamaah haji Indonesia yang tidak paham hukum-hukum seperti ini. Sehingga ketika ada sujud tilawah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ada sujud sahwi di sana, mereka bingung, salatnya sampai kocar-kacir. Nah, jadi daripada mimbar-mimbar kita dipakai untuk hal-hal yang tidak penting, umat kita lebih butuh penjelasan-penjelasan hukum seperti ini. Dan itu yang kita dengarkan di mimbar-mimbar Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Teladan untuk kita semuanya, ada pembahasan tentang sujud sahwi. Orang berpikir, kok harus dibahas? Ya justru itu. Justru hukum-hukum fikih seperti ini yang belum dipahami oleh masyarakat kita. Mereka sangat butuh, dan momen-momen seperti khutbah Jumat atau kajian-kajian di masjid adalah momen yang tepat untuk menjelaskan hukum-hukum seperti ini kepada jamaah kita di masjid. Sehingga kalau itu sudah terjadi, maka insya Allah kesalahan apapun yang terjadi dalam sholat, maka nggak akan ada masalah insya Allah. Demikian, Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz, dan terima kasih kepada Bapak yang sudah bertanya, semoga dapat dipahami. Baik. Selanjutnya pemirsa sudah ada penelpon yang bergabung, kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin bertanya tentang di waktu sholat kita itu kalau membaca surat itu kadang-kadang itu beralih ayat, itu gimana ya Ustaz? Kadang-kadang lupa mau terusnya itu apa ini, kadang-kadang itu gitu. Terus yang kedua, Lupa akhirnya cari surat lain gitu Bu, maksudnya Bu? iya. Berpindah ke surat lain ya? Iya. Ini tentunya di luar Al-Fatihah tentunya ya? Ya, sesudah Al-Fatihah Iya. baca surat. Tapi kadang-kadang itu cegagik itu, Masya Allah. Karena kadang-kadang itu anak-anak itu rame, keganggu
keadaan atau gimana itu. Kadang-kadang pikiran kemana itu kok ganti kemana ini, terus kembali ke yang hafal. Kadang-kadang itu lanjutannya ini surat ini apa, kadang-kadang lupa. Terus yang kedua, kalau alam itu sehabis wudhu itu sholat syukrul wudhu, terus sholat mutlak, terus dilanjutkan nanti tahajud sepertiga malam itu 11 rakaat dengan witirnya. Itu apa termasuk 11 rakaat? Apa termasuk itu menambah-nambah, mengada-ada? Kan Nabi katanya di bulan Ramadan atau di luar Ramadan cuma 11 rakaat. Ini gimana? Apa diperbolehkan apa mengada-ada ibadah, Ustaz? Saya kok kadang-kadang itu ragu-ragu. Terima kasih atas jawabannya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima kasih Bu Rusmini di Pacitan. Baik, silakan Ustaz, 2 pertanyaan. Ya, pertanyaan dari Ibu Rusmini ini menegaskan kepada kita bahwasanya lupa dalam sholat itu bentuknya macam-macam ya. Jadi sekali lagi ini bukan aib ya, lupa itu adalah sifatnya manusia. Bahkan para ulama mengatakan tidaklah manusia disebut sebagai manusia kecuali karena mereka adalah pelupa ya. Jadi itu wajar terjadi dan perlu diketahui bahwasanya yang merupakan rukun sholat adalah bacaan surat Al-Fatihah. Ini yang merupakan rukun sholat. Adapun surat-surat atau ayat-ayat yang dibaca setelah surat Al-Fatihah maka ini hukumnya adalah sunnah. Tidak ada seorang pun ulama yang berpendapat bahwasanya bacaan sholat setelah Al-Fatihah adalah wajib. Itu hukumnya sunnah. Jadi kalau ibu tidak membaca surat sama sekali setelah Al-Fatihah sudah cukup. Atau kalau sudah memulai membaca kemudian di tengah-tengah lupa langsung sujud juga boleh. Termasuk kalau kita lupa kemudian menambah dengan surat yang lebih familiar, yang lebih lancar hafalannya untuk kita, itu juga boleh. Jadi semua opsi ini alhamdulillah boleh karena memang hukum ini berbicara tentang suatu amalan yang sifatnya sunnah, maka ada banyak kelonggaran di situ. Jadi sekali lagi tidak membaca surat setelah Al-Fatihah juga boleh. Membaca kemudian kalau lupa kita segera rukuk juga boleh, nggak ada masalah, nggak diselesaikan. Kemudian mau diganti dengan ayat yang lain, meskipun dari surat yang lain itu juga hukumnya adalah boleh dan tidak masalah. Walhamdulillah. Kemudian yang kedua Ustaz, tentang sholat setelah wudhu. Iya, tentang jumlah rakaat sholat qiyamul lail yang lebih dari 11 atau 13 rakaat. Memang sahih disebutkan bahwasanya sholatnya Rasulullah SAW itu tidak lebih dari 11 rakaat. Dalam sebuah riwayat disebutkan 13 rakaat, baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Tapi ingat bahwasanya sholatnya Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau sholat 4 rakaat, maka jangan tanya bagus dan panjangnya sholat Rasulullah SAW itu. Jadi beliau sholat 4 rakaat, kemudian 4 rakaat lagi, dan dalam 4 rakaat itu beliau sholat dengan sholat yang panjang dan bagus. Nah, jadi kalau kita meneladani Rasulullah SAW maka teladan yang sempurna adalah tidak hanya jumlahnya saja, tapi juga dalam kualitas dan panjangnya bacaan yang dicontohkan oleh beliau juga. Dan meskipun beliau tidak lebih dari 13 rakaat dalam sholat beliau, namun beliau tidak melarang umat Islam untuk menambah lebih. Dan di antara sabda beliau yang mengisyaratkan hal ini adalah hadis salatul laili mathna mathna. Fa idza khashiya ahadukumul fajr falyutir bi raka'ah. Salat malam itu 2 rakaat, dan kalau seorang di antara kalian khawatir masuknya waktu subuh, hendaklah dia witir dengan 1 rakaat. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya salat malam itu yang terbaik adalah jumlahnya 2 rakaat. Nah, kemudian hadis ini mengisyaratkan bahwasanya kita bisa terus salat 2 rakaat sampai menjelang waktu subuh. Batasannya berapa rakaat? Tidak ada batasannya. Pokoknya terus 2 rakaat, dan kalau kita khawatir masuknya waktu subuh baru kita witir dengan 1 rakaat. Karena sepeninggal Rasulullah SAW disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab salat 23 rakaat. Para ulama Islam ada yang sholat sampai 40 rakaat dan lebih dari itu.
Kenapa? Karena memang tidak ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan hadis-hadis yang diriwayatkan dari beliau mengisyaratkan bolehnya hal itu. Dan itulah yang dipahami oleh para ulama kita termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka menambah salat ya yang lebih dari 13 rakaat atau 11 rakaat dalam qiyamul lail kita ini bukanlah bid'ah. Ini adalah sesuatu yang benar, diisyaratkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebolehannya, dan juga dicontohkan oleh para ulama kita termasuk yang pertama adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ibu tidak perlu khawatir, apa yang sudah dilakukan sudah benar dan itu sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW dan bukan merupakan penambahan dalam agama kita. Walhamdulillah. Ya, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz, dan terima kasih kepada Ibu Rosmini yang sudah bertanya tadi. Semoga dapat dipahami dan mendatangkan kebermanfaatan. Baik, selanjutnya pemirsa sudah ada telepon yang bergabung. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Muhammad, Surabaya. Silakan Bapak. Ya. Tanya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, Pak Muhammad, Surabaya. Iya Pak, silakan Pak. Ah. Mau tanya Ustaz. Bagaimana nilai ibadah seorang pembimbing haji dengan jamaah haji biasa? Iya. Cukup Bapak. Dengan jamaah haji Karena televisi belum dikecilkan Ustaz. yang dengan membayar biaya tentunya. Iya, pembimbing maksudnya dia ikut haji tapi nggak bayar Pak ya. Iya. Bahkan dibayari mungkin ya. Yang bimbing aja, ya. Iya, oke. Baik, cukup Bapak ya. Terus nomor dua, Iya. Anda bayar. Nomor dua, kita tasbih, bentar, ada kita membaca zikir menggunakan tasbih dengan tangan biasa, ya. Itu apa ada bedanya nilainya? Tasbih dengan tangan biasa dibandingkan dengan pakai biji-biji tasbih Pak ya. Iya, Oke. Baik, cukup Bapak ya. iya, terima kasih. Terima kasih Bapak Muhammad. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, 2 pertanyaan. Ya oke. Yang pertama, perbandingan antara haji dengan biaya sendiri dengan melaksanakan ibadah haji sebagai seorang pembimbing yang difasilitasi baik oleh negara, oleh travel atau yang lain. Jawabannya adalah bahwasanya dua hal ini adalah ibadah yang sama-sama baik, sama-sama boleh, dan sama-sama berpeluang memberikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu semuanya dikerjakan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian dijalankan dengan amanah dan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, maka keduanya berpotensi untuk mendulang pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang haji atau umrah sebagai pembimbing, nah dia mungkin tidak keluar biaya di situ. Tapi ibadah seperti ini boleh. Dahulu para ulama biasa ada di antara mereka saling membantu. Ada yang umroh hajinya karena dibantu oleh murid-muridnya, dibantu oleh para ulama yang lain. Tidak ada masalah. Bahkan kalau kita berpikir tentang para ulama yang di Saudi Arabia, mereka juga sama. Mereka banyak di antara mereka yang haji dengan fasilitas dari negara. Tugas negara, karena memang penyelenggaraan ibadah haji juga butuh para ulama yang ada di sana, di tengah-tengah jamaah haji untuk bertanya, memberikan fatwa kepada mereka. Jadi ini bukan sesuatu yang harus dipandang sebelah mata. Oh ini hajinya haji karena fasilitas. Tidak seperti itu. Kalau kita berpikir tentang penduduk Mekah yang bisa haji setiap tahun mereka, bisa dikatakan tanpa biaya, tinggal datang ke Mina, Arafah, Muzdalifah ya, dan tawaf di Masjidil Haram, mereka sudah selesai haji dengan biaya yang sangat sedikit sekali, dan itu tidak mengurangi keutamaan haji yang mereka lakukan. Dan mereka yang berhaji sebagai pembimbing ini berpeluang mendapatkan tambahan pahala dari mana? Dari ilmu yang mereka sebarkan kepada para jamaah haji, ini berpahala. Juga pelayanan yang mereka berikan kepada para jamaah haji.
dan berbagai hal lain yang bisa mereka lakukan. Karena inilah kelebihannya para ulama, para ustadz. Ya, Allah muliakan mereka dengan ilmu. Termasuk mereka bisa kemudian bisa mudah bolak-balik haji umroh. Itulah anugerah Allah yang Allah berikan kepada mereka. Jadi kita jangan menganggap itu sebagai sesuatu yang minus, sesuatu yang kurang. Haji itu bisa dengan biaya kita sendiri, bisa dengan biaya orang lain, bisa dengan pinjam, ya berutang kalau memang yang memberikan pinjaman utang rela. Enggak ada masalah, bahkan bisa gratis. Dan itu tidak mengurangi keutamaan dan pahala orang yang melakukannya. Sedangkan orang yang berangkat haji dengan biaya sendiri, bahkan mungkin setelah menabung sekian belas tahun, ini juga adalah sebuah kebaikan dan dia sudah mendapatkan pahala dari niat yang dia lakukan, kemudian kesungguhan menabung, kemudian harta yang dia keluarkan untuk haji ini juga bertambah pahala. Ini kelebihan dia. Kalau yang pertama tadi dia tidak bisa mendapatkan tambahan pahala dari biaya haji karena memang dia dibayar atau difasilitasi. Nah, yang haji biasa salah satu kelebihannya adalah dia mengeluarkan uang. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya haji adalah ibadah maliyah badaniyah. Ibadah yang berhubungan dengan badan dan juga berhubungan dengan mal, dengan harta. Nah, di situ orang yang haji reguler, haji biasa dengan biaya sendiri dia mendapatkan pahala dari sisi itu. Nah, kalau misalnya dia tidak bisa mengajarkan ilmu pada orang lain, ya dia bisa mengambil kelebihan pengorbanan berupa uang ini. Itu dicatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita bertanya mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal adalah yang lebih ikhlas, yang lebih sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW dan yang lebih banyak amalannya ketika di sana, yang lebih tinggi takwanya ketika di sana. Itu yang akan lebih mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya secara total. Mungkin yang pertama kurang dari satu sisi, yang kedua kurang dari sisi yang lain. Yang pertama punya kelebihan di satu sisi, yang kedua punya kelebihan dari sisi yang lain. Jadi tidak bisa kita hukumi secara generalisir. Kita harus melihat kasus per kasus, dan yang lebih banyak pahalanya adalah yang lebih ikhlas di antara keduanya, yang lebih sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW pada amalan-amalannya, dan juga yang lebih banyak takwa dan amalannya ketika sedang menjalankan ibadah haji ini. Semuanya, keduanya alhamdulillah sama-sama boleh, sama-sama utama, dan sama-sama berpeluang untuk mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, jazakumullah khair Ustaz. Pertanyaan kedua tentang zikir, mana yang lebih afdal Ustaz, dengan biji-bijian tasbih atau dengan jari? Nabi Muhammad SAW mencontohkan bahwasanya beliau kana yaqidu at-tasbiha bi asabi'ihi. Nabi Muhammad SAW membaca tasbih ya, atau menghitung zikir beliau dengan asabi', ya, dengan jari jemari beliau. Ini adalah teladan terbaik yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan anggota tubuh kita ini, jari jemari kita ini akan bersaksi untuk kebaikan atau keburukan yang kita lakukan selagi kita masih di dunia. Maka yang terbaik adalah berzikir dengan jari-jari kita. Kita jadikan jari-jari kita sebagai alat ya untuk menghitung bacaan tasbih dan zikir yang kita lakukan sebagaimana teladan dari Rasulullah SAW. Namun kalau misalnya ada orang yang ada keperluan tertentu, misalnya dia kesulitan untuk menghafal hitungan, tidak bisa lagi menghitung dengan jari, ya, karena tentunya lebih mudah untuk menghitung dengan tasbih yang kita kenal ya, dengan apa namanya itu, ya kalung tasbih yang masyhur yang kita kenal di masyarakat kita, kalung tasbih atau gelang tasbih ya, yang sudah dikemas mungkin manik-maniknya sebanyak 33 atau sebagian dibuat 100. Itu lebih mudah. Nah, kalau karena sebuah keperluan, karena kita sudah pikun ya, atau sudah tua dan kita kesulitan untuk bertasbih dengan jari jemari kita dan kita membutuhkan kalung tasbih atau gelang tasbih itu, maka para ulama menjelaskan ini bukan bid'ah. Ini boleh dipakai untuk membantu kita dalam bertasbih dan berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz, dan terima kasih kepada Bapak Muhammad yang sudah bertanya, semoga dapat dipahami dan mendatangkan kebermanfaatan. Baik pemirsa, selanjutnya sudah ada penelpon yang bergabung, kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Pak, hamba Allah dari Bogor, Pak. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Anas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum, barakallahu fikum. Masya Allah, alhamdulillah kami baik Pak. Semoga Bapak juga di atas kebaikan selalu. Amin, amin. Doanya Pak Ustadz buat Anas sama keluarga Pak Ustadz. Ya, amin. Pak Ustadz mau nanya satu, Pak Ustadz. Kalau Ana sebelum Ana setelah hubungan sama istri, sebelum Ana mandi, Ana tidur kan biasanya kalau mau tidur berzikir-zikir dulu, pada zikir-zikir sebelum tidur. Yang Ana tanyakan, gimana Ana boleh zikir apa enggak Pak Ustadz dalam kondisi junub sebelum Ana mandi gitu. Itu yang pertama. Ana ulang, jadi setelah Ana hubungan, Ana langsung tidur, zikir-zikir sebelum tidurnya boleh Ana baca apa enggak? Ya kan itu ada bacaan Al-Quran sama bacaan yang dari hadis-hadis. Itu yang pertama. Yang kedua, Ana pernah dengar penjelasan katanya kalau orang yang sudah mandi udah nggak usah wudhu lagi Pak Ustadz. Nah ini kalau emang ada seperti itu, batasan mandi seperti apa? Itu yang kedua. Yang ketiga, Pak Ustadz, kalau umpama dalam keadaan kurang enak badan, tapi qadarullah terjadi hubungan sama istri, nah di pagi hari ada nggak rukhsah sama Ana supaya Ana bisa melakukan sholat tapi Ana nggak mandi gitu Pak Ustadz, artinya utang mandinya di siang hari gitu Pak Ustadz. Syukron, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih satu tema Ustaz. Masih satu tema. Ya, satu tema ya. Apa tadi pertama? Tidur sebelum mandi Ustaz. Boleh nggak dia berzikir dulu Ustaz? Ya. Ya, innallaha la yastahi minal haq. Allah tidak malu dari hak, dari kebenaran ya. Jadi permasalahan-permasalahan seperti ini kadang-kadang kita merasa malu untuk bertanya ya, tapi pada hakikatnya tidak perlu malu ya. Ini berbicara tentang hukum Islam dan semoga pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak ya bisa menjadi sebab tersebarnya ilmu. Mungkin ada orang di luar sana yang malu untuk bertanya permasalahan-permasalahan seperti ini dan terwakili oleh Bapak ya. Jadi Bapak dapat pahala insyaallah. Amin. Sunnahnya adalah atau yang terbaik adalah saat kita melakukan hubungan kemudian kita akan tidur, maka yang terbaik adalah kita mandi dulu baru tidur. Nah, ini adalah yang terbaik sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadis. Namun kalau misalnya kita tidak sempat mandi atau kadang-kadang malas, mungkin sudah ngantuk sekali misalnya, maka tidak masalah kita tidak langsung mandi dan mandinya nanti ketika mau sholat subuh atau mau qiyamul lail. Boleh seperti itu sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang lain. Maka praktek dari Nabi Muhammad SAW dibawa kepada makna sunnah. Itu yang terbaik, yaitu mandi sebelum tidur. Tapi kalau kita tidak sempat mandi atau kita mungkin sudah lelah sekali kemudian kita ingin segera tidur, maka tidak masalah karena kewajiban untuk bebas dari hadas akbar ini baru benar-benar terjadi ketika kita akan mengerjakan sholat atau ibadah lain yang disyaratkan harus suci di situ. Adapun kalau kita mau tidur ya maka tidak ada kewajiban untuk mandi. Jadi prinsipnya seperti itu. Adapun membaca zikir dalam kondisi junub maka ini tidak apa-apa kecuali kalau zikirnya adalah membaca Al-Quran. Nah, jadi zikir-zikir yang lain selain Al-Quran bisa dibaca. Adapun bacaan Al-Quran maka ini tidak boleh dibaca untuk orang yang junub. Ada beberapa hadis yang lemah tentang larangan baca Al-Quran bagi orang yang junub. Ya. Maksud saya adalah hadis-hadis yang lemah dari Rasulullah SAW. Namun hukum ini adalah suatu hukum yang umum dikenal oleh para sahabat. Jadi ada banyak athar dari para sahabat Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwasanya orang yang junub boleh untuk membaca apa saja kecuali Al-Quran. Ya, jadi adapun Al-Quran maka tidak boleh dibaca dalam keadaan orang sedang junub. Jadi tunggu dulu, Anda silahkan mandi wajib dahulu, baru kemudian nanti membaca Al-Quran dan mengerjakan ibadah-ibadah yang lain.
Yang kedua Ustadz, kalau sudah mandi apakah perlu wudhu lagi Ustadz? Ya, adapun pertanyaan yang kedua, apakah kalau sudah mandi perlu wudhu lagi? Jawabannya tidak perlu wudhu lagi. Kalau kita sudah mandi, maka mandi kita ini sudah mengangkat hadas yang besar sekaligus hadas yang kecil. Nah, mandi yang seperti apa? Pokoknya mandi yang diniatkan sebagai mandi wajib. Yaitu yang penting adalah seluruh badan kita terkenai oleh air, ya, rata terkenai oleh air, dan sebelumnya kita berniat untuk mandi wajib sebagai pengangkat hadas akbar kita. Nah, para fuqaha menjelaskan bahwasanya kalau hadas akbar sudah terangkat, maka yang lebih kecil otomatis juga sudah terangkat. Jadi kalau seseorang terjun ke kolam, ya, renang dengan niat untuk mengangkat hadas akbar atau mandi wajib, maka itu sudah cukup. Ketika dia keluar dari kolam, maka dia sudah suci dari hadas besar maupun dari hadas kecil. Meskipun kalau dia mandi dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, di mana mandinya dimulai dengan wudhu dahulu, maka ini adalah cara mandi yang lebih sempurna. Tapi ini bukan sebuah kewajiban. Ini lebih afdal, ini sunnah. Tapi kalau kita mandi biasa saja, ya, tanpa dimulai dengan wudhu, asal kita meniatkannya sebagai mandi wajib, maka dengan begitu hadas akbar kita sudah terangkat dan otomatis hadas asghar kita juga sudah terangkat sebagaimana penjelasan para fuqaha. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan. Selanjutnya yang ketiga tadi, kalau misalkan subuh nih Ustaz, nggak sempat mandi karena dingin atau apa itu Ustaz, boleh nggak sholat dulu terus nanti siang mandinya Ustaz? Iya, kalau mandi wajib ini membahayakan kita, ya, misalnya karena sakit, ya, karena sakit, dan kalau sakit kita tidak bisa terkena air, ya. Terkena air hangat pun juga tidak bisa, atau membahayakan kita dalam arti ada luka, ya, yang kalau kita mandi kena air maka kita bisa meninggal atau penyakit kita semakin parah. Maka di sini berlaku rukhsah keringanan, yaitu kita bisa berpindah dari mandi wajib ke tayamum. Nah, caranya adalah dengan tayamum saja, dengan mengusap wajah kita, kemudian mengusap tangan kita dengan debu yang suci dengan niat tayamum sebagai pengganti mandi wajib, maka itu sudah cukup. Jadi itu yang harus dilakukan adalah melakukan tayamum sebagai pengganti dari mandi wajib, karena tayamum ini bisa menjadi pengganti wudhu, juga bisa menjadi pengganti mandi wajib. Kalau sudah kita tayamum berarti kita sudah suci, kita boleh mengerjakan sholat dan ibadah-ibadah yang lain, dan tidak ada istilah ngutang dulu, ya. Jadi sholat dulu atau mandi dulu, maksudnya sholat dulu atau ngaji dulu, zikir dulu, baru kemudian setelah itu kita mandi wajib di siang hari. Tidak boleh seperti itu. Jadi harus suci dahulu baru kemudian kita beribadah atau melakukan ibadah-ibadah yang disyaratkan harus suci. Nah, tidak boleh kita beribadah padahal kita belum suci, ya. Tidak boleh kita menjalankan sholat sebelum kita suci. Jadi suci dulu. Nah, cara suci ini yang lebih fleksibel. Jadi tidak harus dengan mandi wajib, kita bisa melakukan tayamum sebagai ganti dari mandi wajib. Ya, semoga ini bisa dipahami dengan baik. Barakallahu fiikum Ustaz. Ustaz tadi berkenan tentang tidak boleh membaca Al-Quran ketika junub. Ini apakah memegang mushaf atau juga tidak boleh Ustaz dari hafalan Ustaz? Iya, orang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran langsung secara dari hafalan, dan juga tidak boleh untuk memegang mushaf. Ini memang dua permasalahan yang berbeda. Jadi begini, orang yang dalam keadaan hadas besar, yaitu orang yang junub ini, dia tidak boleh untuk membaca Al-Quran, dari hafalannya pun juga tidak boleh. Nah, kemudian juga dia tidak boleh untuk memegang mushaf. Nah, apalagi memegang mushaf ini lebih khusus lagi. Sedangkan orang yang tidak junub, maka dia boleh untuk membaca Al-Quran. Maksudnya orang yang hanya memiliki hadas besar, kentut, buang air besar atau bangun tidur, ya, dia boleh membaca Al-Quran, ya, dengan membacanya dari hafalannya. Tapi dia tidak boleh untuk memegang mushaf. Jadi nggak boleh membaca Al-Quran dengan memegang mushaf, karena memegang mushaf ini lebih khusus. Dan ada hadis dari Rasulullah SAW yang lafadznya adalah
la yamassul Qur'ana illa tahir. Ya, tidaklah memegang Al-Quran kecuali orang yang suci. Artinya jangan memegang Al-Quran, jangan menyentuh mushaf kecuali orang yang suci. Maksudnya suci dari hadas kecil di sini. Atau dari kedua hadas. Harus suci dari hadas kecil, apalagi hadas besar. Jadi memegang mushaf ini adalah hukum yang lebih khusus. Jadi orang yang punya hadas kecil tidak boleh memegang mushaf, tapi boleh untuk membaca Al-Quran dari hafalannya. Nah orang yang junub, dia tidak boleh untuk membaca Al-Quran dari hafalannya, apalagi dari mushaf, apalagi memegang mushaf, karena ini lebih khusus semuanya. Iya, Ustaz. Sedangkan orang yang haid, maka orang yang haid itu boleh untuk membaca Al-Quran dari hafalannya, dan dia tidak boleh untuk memegang mushaf langsung. Ya. Nah, jadi seperti itu penjabarannya, wallahu a'lam. Insyaallah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan terima kasih kepada Bapak yang sudah bertanya tadi. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya Ustaz ya. Baik, selanjutnya Ustaz, kita lanjutkan pertanyaan yang tertunda tadi Ustaz. Akan tapi lagi-lagi ada layanan telepon yang menunggu Ustaz. Kita akan angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan dengan Bapak siapa di mana? Pak Rashid, Pak, Jakarta Baik, Pusat. silakan Bapak Rashid. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait ketika sholat subuh Pak Ustaz. Ada yang masbuk lebih dari satu orang. Nah ketika imam salam, yang masbuk ini katakanlah mungkin 3 orang, dia mengangkat satu menjadi imam dan menjaharkan bacaannya Pak Ustadz. Jadi sebelum salam ya Pak Ustadz ya. Iya. Biasanya kan kalau udah selesai salam ada yang datang baru. Nah ini tidak Pak Ustadz. Jadi mereka kekurangan 1 rakaat, tetapi mereka mengangkat satu imam. Nah ini bahkan pernah terjadi, ada di ujung kini di sini satu imam, di ujung kanan ada satu imam. Jadi nggak karu-karuan menurut saya gitu Pak Ustadz. Nah ini mohon pencerahan dari Pak Ustadz. Hal ini bagaimana nih Pak Ustadz? Penjelasan dari Pak Ustadz, dan apakah mungkin kita dakwahi, kan ini sensitif Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rashid di Jakarta. Silakan Ustaz. Ya, yang diriwayatkan dari para sahabat Rasulullah SAW saat mereka masbuk kemudian menyelesaikan sholat mereka sendiri setelah Nabi Muhammad SAW salam adalah mereka menyelesaikan sholat mereka sendiri-sendiri. Maka ini adalah cara terbaik untuk menyelesaikan sholat bagi yang masbuk. Kata Nabi Muhammad SAW, "Fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu." Apa yang bisa kalian dapatkan bersama imam, kalian lakukan bersama imam. Dan apa yang ketinggalan oleh kalian, maka lengkapilah nanti sendiri. Dan praktiknya para sahabat Rasulullah SAW, mereka menyelesaikan bacaan sholat mereka atau menyelesaikan sisa sholat mereka sendiri-sendiri tanpa menjadikan salah satu dari mereka sebagai imam. Nah, ini adalah cara yang terbaik yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan sholat bagi yang masbuk. Adapun cara yang dijelaskan dalam pertanyaan tadi atau yang disebutkan dalam pertanyaan tadi, maka ini bukan cara yang dilakukan oleh para sahabat. Ya, namun kalau kita berbicara tentang sah tidaknya sholat itu, maka sholat itu sah karena ya mereka menyelesaikan sholat dan rukun syarat mereka semuanya lengkap, kewajiban-kewajiban sholat dilakukan, maka kita katakan sholatnya sah. Ya. Namun ini khilaful aula, menyelisih yang terbaik yang dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah SAW di hadapan atau di belakang Rasulullah SAW. Ya. Jadi sah. Nah, jadi yang terbaik adalah menyelesaikan sendiri-sendiri. Tapi cara yang disebutkan dalam pertanyaan itu hukumnya adalah boleh dan sah. Artinya sah. Jika sudah terjadi itu sah. Adapun kalau sampai menimbulkan tadi yang ini adalah sisi negatifnya, ya, yang di sana ada suara, di sini ada suara lagi. Ya, ini adalah sisi negatifnya, maka tidak masalah kita mendakwahi dan kita sampaikan bahwasanya sepanjang pengetahuan kami yang kami dengar dari penjelasan para ustaz dan para ulama misalnya adalah demikian. Para sahabat menyelesaikan salat mereka sendiri-sendiri. Kita sampaikan. Kita harus husnudzon, barangkali mereka belum tahu. Dan ini memang
menjadi tugas kita semuanya. Harus ada amar ma'ruf nahi munkar, tidak hanya dalam masalah-masalah yang sudah jelas, tapi dalam masalah-masalah seperti ini pun tidak masalah kita menyampaikan nasihat, ya. Kita tentunya dengan cara yang baik, tidak ditegur dengan keras, dengan terang-terangan, tapi kita dekati setelah sholat, sampaikan bahwasanya kita mendengar seperti ini, maka ini yang terbaik, dan saya tidak menghukumi sholat Anda batal, tapi alangkah baiknya kalau kita meniru para sahabat Rasulullah SAW dan menghindari, ya, keributan atau keriuhan kecil yang muncul karena mungkin yang di sebelah sana mengangkat satu imam, yang sebelah satu imam mungkin yang di tengah ada lagi, apalagi kalau masjidnya besar, ya. Dan mungkin para takmir masjid bisa menyampaikan kepada mereka bahwasanya yang terbaik adalah masing-masing mengerjakan sholatnya sendiri-sendiri setelah imam salam, ya. Jadi nggak masalah kita sampaikan dengan baik-baik, dan itu adalah sesuatu yang disyariatkan dan insya Allah berpahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jazakumullah khairan Ustaz, dan terima kasih kepada Bapak Rashid yang sudah bertanya di Jakarta tadi. Baik, selanjutnya sudah ada lagi penelpon yang bergabung, kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Ini di Bandung. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Begini Ustaz, saya pernah mendengar ada bacaan yang untuk salah satu bacaan zikir pagi petang. Apakah itu boleh dibaca ketika sujud dalam sholat? Jadi bacaan zikir apakah boleh dibaca ke dalam bacaan sujud ketika sholat gitu Ustaz? Cuman itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, zikir pagi dan petang adalah zikir-zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan mereka yang pernah mencoba membaca zikir-zikir ini, apalagi membiasakan untuk membacanya dan menjadikannya sebagai wirid harian, pasti akan jatuh cinta dengan zikir-zikir dan doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam zikir pagi petang ini. Karena memang begitulah karakteristik doa dan zikir yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di samping selamat dari kesalahan-kesalahan dalam doa dan zikir, zikir-zikir ini juga mengandung kalimat-kalimat yang pendek tapi syarat makna. Mengandung doa-doa yang mewakili kebutuhan kita sehari-hari. Maka zikir-zikir dan doa-doa ini adalah zikir-zikir dan doa-doa terbaik yang setiap muslim hendaknya berusaha untuk menghafalnya dan melantunkannya dalam waktu-waktunya di dunia ini. Nah, kalau ada doa-doa di sana, misalnya doa tentang kebaikan, ya, misalnya doa zikir pagi, Nabi Muhammad SAW biasa mencontohkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Atau misalnya doa Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadzal yaum, dan lain sebagainya, ya. Maka ini adalah doa-doa terbaik yang juga bisa kita lantunkan dalam sujud kita. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbih wa huwa sajid, fa akthiru fihi min ad-du'a fa qaminun an yustajaba lakum. Jarak terdekat antara hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa di dalamnya, yakni dalam sujud. Karena doa dalam sujud itu lebih dekat dari pengabulan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk berdoa. Ya, doa apa saja, bisa doa dari Al-Qur'an bahkan. Karena saat kita membaca doa dari Al-Qur'an dalam sujud kita tidak maksudnya sebagai tilawah. Yang dilarang adalah membaca Al-Qur'an dalam sujud sebagai bentuk tilawah. Kemudian kita juga boleh untuk membaca doa-doa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadis, termasuk doa-doa zikir pagi. Enggak ada masalah, itu adalah doa-doa terbaik. Atau doa-doa yang kita susun sendiri sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing, bahkan dengan bahasa ibu kita, enggak ada masalah. Nabi SAW tidak batasi itu semuanya, dan kita boleh untuk melantunkan semua jenis doa ini, termasuk doa-doa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam zikir pagi dan petang. Allahu a'lam. Ya, jazakumullah khairan Ustaz, dan terima kasih kepada Ibu Nini yang sudah bertanya. Baik Ustaz, selanjutnya kita lanjutkan pertanyaan yang tertunda tadi Ustaz. Satu singkat saja Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
Saya Khairul dari Sumatera Utara. Saya mau bertanya, apakah boleh membayar fidyah dengan cara membagikan 30 nasi bungkus dalam waktu 1 hari? Dan siapa saja yang berhak menerimanya? Karena mencari fakir yang benar-benar miskin di tempat kami itu susah, Ustaz. Jazakumullah khairan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Dan bagi orang-orang yang tidak mampu untuk melakukan puasa, hendaklah dia membayar fidyah dengan memberikan makan kepada seorang miskin. Jadi untuk 1 hari yang ditinggalkan, memberikan makanan kepada 1 orang miskin. Nah, kalau kita meninggalkan puasa 30 hari, maka kewajiban kita adalah memberikan makanan sebanyak 30 paket. Maksudnya memberikan makanan kepada 30 orang. Dan bisa dilakukan dengan memberikan makanan mentah, ya, masing-masing setengah sa', ya, masing-masing setengah sa', kira-kira 1/4 kilogram, atau bisa juga dalam bentuk paket makanan, ya, yang sudah matang, yang siap saji, tinggal bisa dimakan. Ini juga boleh. Bisa dilakukan, bisa diberikan kepada 30 orang dalam 1 hari, ya, tidak harus sehari satu, nggak harus seperti itu. Tapi bisa dilakukan juga dengan memberikan kepada 30 orang miskin dalam 1 hari. Atau bisa juga dengan memberikan kepada 1 orang miskin tapi selama 30 hari. Sehari kita kasih 1 paket, besok lagi 1 paket. Jadi ini semuanya boleh, longgar, ya, ada fleksibilitas dalam cara untuk membayarkannya. Alhamdulillah. Dan yang diberikan atau yang berhak adalah orang yang miskin. Orang yang miskin ini tidak harus fakir, ya, tidak harus miskin banget, karena fakir itu lebih parah daripada miskin. Tapi orang miskin adalah orang yang punya penghasilan tapi penghasilannya tidak cukup untuk kehidupannya sehari-hari. Dan kalau kita berbicara dalam konteks Indonesia, pasti kita akan menemukan banyak orang yang punya kriteria seperti ini. Alhamdulillah. Kalau Anda tinggal di sebuah kota besar atau di kompleks yang elit, barangkali nggak menemukan, tinggal keluar sebentar, mungkin keluar sebentar, beberapa meter, beberapa ratus meter atau 1 kilo, insya Allah bisa dengan mudah mendapatkan orang-orang dengan kriteria miskin ini, yaitu orang-orang yang punya penghasilan tapi penghasilannya tidak cukup untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya dalam 1 hari. Dan insya Allah betul, ya, untuk konteks negara kita, orang seperti ini masih bisa kita temui dengan mudah. Walhamdulillah. Ya. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz, dan kami ucapkan terima kasih Ustaz sudah menyempatkan waktu untuk datang ke studio. Ya, kita harus berakhir di sini Ustaz. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang sudah menyaksikan live interaktif Fikih Ibadah ini, dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan radio RTVC yang sudah merilai acara live interaktif Fikih Ibadah kali ini. Dan pemirsa, saksikan terus live interaktif mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat di jam-jam yang sudah ditentukan. Kemudian informasi seputar Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dapat Anda simak di website www.dewanfatwa.com. Dan pemirsa, kami mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya. Sudah bersuci atau kemudian bersentuhan dengan suami, apakah wudunya batal?